Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Musab Subhan Hidayat dari kelas 2J Manajemen SDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM dengan NPM 121020668. Tingkat kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan ini dalam menghasilkan produk pelayanan dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Selanjutnya ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Selanjutnya ada pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. 1. Pendekatan personality test, mengukur kepemimpinan dengan inisiatif dan sikap. 2. Pendekatan perilaku, mengukur dengan cara umpan balik kemampuan presentasi respon terhadap pelanggan. Pendekatan hasil, mengukur dengan cara kemampuan produksi menyelesaikan produksi sesuai jadwal produksi atau jualan menurut De Vries. Selanjutnya ada aspek pengukuran kinerja. 1. Produktivitas. 2. Kualitas. 3. Ketepatan waktu. 4. Putaran waktu. 5. Penggunaan sumber daya. Dan terakhir ada biaya. Selanjutnya ada jenis ukuran kinerja. 1. Ukuran uang dengan pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. 2. Ukuran upaya atau dampak dengan capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, dan kemampuan mempengaruhi. 3. Ukuran reaksi dengan penilaian rekan kerja, pelanggan, dan pemegang pekerja lainnya. 4. Ukuran waktu dengan pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah. Selanjutnya ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. 1. Kehandalan. 2. Daya tanggap. 3. Kompetensi. 4. Akses, kesopanan. 6. Komunikasi. 7. Kejujuran. 8. Keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan. Dan yang terakhir dengan cara bukti langsung. Selanjutnya ada perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. 1. Pengukuran kerja dari aspek keuangan dengan biaya admin minimal.
2. Pengukuran aspek pelanggan dengan kepuasan pelanggan dan pelayanan efektif. 3. Aspek proses bisnis internal seperti sistem kontrol, pengadaan efektif, dan memenuhi sasaran kebijakan publik. 4. Aspek pertumbuhan dan pembelajaran, tersedianya informasi, pembuatan keputusan kerja, dan kepuasan pegawai. Selanjutnya, indikator untuk mengukur kinerja organisasi. 1. Produktivitas. 2. Kualitas pelayanan. 3. Responsivitas. 4. Responsibilitas. Dan kelima, akuntabilitas. Selanjutnya, unsur yang terdapat dalam kinerja, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Keempat, periode waktu tertentu. Kelima, tidak melanggar hukum. Keenam, sesuai moral dan etika. Selanjutnya, ada pekerjaan dan kinerja organisasi. Kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan yaitu sebagai berikut. 1. Strategi organisasi. 2. SDM. 3. Pemasaran. 4. Keuangan operasional.